Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua jemaah? Suaranya jelas enggak? Pecah? Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang selalu menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung. Sadar atau tidak sadar kita jemaah sekalian, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, bahkan kasih sayang Allah kepada umumnya manusia, terus Allah curahkan kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, maka sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mereka mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang antum harus syukuri Bapak Ibu sekalian, Allah tidak haramkan kita untuk mendatangi majelis ilmu. Allah sempatkan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah beri kita waktu luang, karena Allah inginkan kebaikan untuk kita. Karena banyak orang-orang di luar sana, di jam yang sama mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Di jam yang sama, di waktu yang sama, mereka tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajari sebahagian dari perkara-perkara agama mereka. Ya, alhamdulillah, cukuplah kita bekerja dari pagi sampai sore ya. Kita mengais rezeki yang halal, namun kita sempatkan sebahagian dari waktu kita untuk mempelajari akidah, mempelajari keyakinan kita tentang Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, manusia yang telah sempurna dalam menyampaikan agama ini. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, apapun dia tunduk, dia patuh, dia mau diatur oleh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang hidupnya nyaman Bapak Ibu. Selalu ana sampaikan kepada antum kan, jadilah kita sebenar-benarnya hamba Allah, hidup kita akan nyaman. Kapan kita keluar dari status hamba Allah, mulai kita merasakan tidak puas, mulai kita merasakan tidak tenang. Namun ketika kita menghambakan diri kepada Allah, benar-benar tunduk, patuh, ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini ingat baik-baik nih. Allah tidak ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah tujuan hidup kita. Kita mencari rezeki, kita melakukan hal-hal yang mubah dalam kehidupan kita, tidak boleh menghalangi ibadah. Kita boleh mencari rezeki, kita habiskan sebagian waktu kita mencari rezeki yang halal, tetapi ibadah nggak boleh ditinggalkan. Dan salah satu ibadah yang paling besar di sisi Allah, ibadah menuntut ilmu, menuntut ilmu agama. Bukankah kita duduk 1 jam, 2 jam di rumah Allah, di situ turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan tidak turun, Allah turun, malaikat-malaikat turun ya. Bahkan sebagian para ulama tafsir mengatakan ketika orang-orang datang ke majelis ilmu,
maka Allah mengirim malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat yang Allah utus memang untuk keliling, Pak. Ibnul Jauzi sebutkan ada malaikat yang Allah utus untuk keliling dia. Keliling kemana? Mereka mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian setelah mereka hadir di majelis ilmu itu, mereka mengatakan, ya Rabb, ya Fulan, duduk di majelis ilmu. Maka dicatat oleh malaikat, dipuji-puji oleh malaikat Allah orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka bersyukur kita kepada Allah, dengan waktu yang tidak banyak kita hadir di rumah Allah. Maka jangan waktu yang sedikit ini membuat kita lalai. Jadi benar-benar kalau kita pengajian, kita ngaji. Benar-benar kalau kita duduk di rumah Allah, lapangkan hati kita untuk menerima yang namanya kebenaran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembatal keislaman yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? Keenam, yaitu mengolok-olok ya. Pembatal keislaman yang keenam yaitu istihza'u biddin, yaitu memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa fahami dengan benar nih. Orang yang menghina agama, orang yang menghina Allah, orang yang menghina Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia bisa keluar dari Islam. Sebelum kita masuk kepada hadis-hadis atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahayanya orang-orang yang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Nabi itu punya hak atas umatnya, Bapak Ibu. Ada hak-hak Nabi yang harus kita tunaikan. Hak-hak Nabi yang harus kita tunaikan. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah hai manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Ini hak Nabi yang pertama. Artinya Allah sudah mengatakan kepada kita, wahai manusia, aku telah mengutus di tengah-tengah kalian Rasul. Aku telah mengutus di tengah-tengah kalian para Nabi. Maka muliakan mereka, ikuti perintah-perintah mereka, jalankan syariat-syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang tidak tahu dengan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mengerti dengan hak Allah, inilah orang yang paling mudah menghina agama. Baik dia menghina sengaja atau dia menghina dalam rangka bercanda. Dalam rangka bercanda. Ada seorang, Pak. Ya, ada seseorang yang memang disebutkan oleh para ulama, kisah-kisah orang-orang yang Allah azab karena mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengkisahkan, ya, kita kan kalau nulis sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sering diringkas. SAW, ya kan? Allah apa? SWT. Alaihi salam AS, Masya Allah. Semua diringkas sama orang-orang. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, ternyata disebutkan dalam beberapa sejarah, orang yang pertama kali meringkas sallallahu alaihi wasallam menjadi, kalau bahasa Indonesia SAW, tapi kalau di Arab shad tulisannya. Untuk kalau baca buku-buku Arab itu mereka menyingkat dengan huruf shad saja. Disebutkan di akhir hayatnya tangannya putus. Karena dia orang yang pertama mengajarkan manusia untuk menyingkat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mungkin tidak berniat. Makanya pembahasan pembatal keislaman yang keenam, istihza' biddin, ini benar-benar harus kita waspada. Jangan sampai ada ucapan kita, ada kalimat kita ternyata masuk pada kategori menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu,
pernah ditanya, Pak. Ditanyakan kepada Ali, "Wahai Ali, bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Karena kalau kita ingin membahas orang yang menghina agama, sama dengan adalah orang yang tidak cinta sama Nabi. Walaupun dia sholat, walaupun dia terkadang bersedekah, tapi kalau dia sudah berani menghina Rasulullah, menghina Allah, dia tidak ada cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Ali, bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kana wallahi, ya. Udah nggak cukup nih, masya Allah. Hah? Masya Allah. Ini masa di sini kan, masya Allah. Gimana lagi nih? Baik, cukup insyaallah. Baik, jazakallah khair. Tidak, atasnya. Bisa lepas? Bisa, udah. Ya, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, wallahi ahabba ilaina min amwalina. Demi Allah, kami lebih cinta kepada Nabi kami lebih daripada cinta kami kepada harta kami. Lihat, Pak. Kami lebih cinta kepada Nabi daripada harta kami. Wa auladina, kami lebih cinta kepada Nabi daripada cinta sama anak-anak kami. Wa abaina wa ummahatina, dan kami cinta kepada Nabi lebih daripada kecintaan kami kepada ayah kami, ibu kami. Wa minal ma'il barid 'ala dhama, dan lebih kami cintai daripada air dingin pada saat haus. Ini jawaban Ali, Pak. Udah selesai. Yang namanya cinta Ali bin Abi Thalib kepada Nabi dan para sahabat lebih daripada kecintaan semua manusia. Kalau kita tersinggung ketika ayah kita dihina, adik kita mungkin dilecehkan oleh seseorang, harusnya kita lebih benci kepada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Maha Adil, bagaimana Allah menghukum orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sepanjang sejarah, Pak, tidak ada orang yang selamat ketika mereka menghina agama Allah. Allah hanya undur hukumannya. Kita belajar dari kisah para nabi yang terdahulu. Semua umat yang menghina Nabi, baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim, semuanya hancur mereka. Iya atau tidak, Pak? Iya. Tinggal nunggu waktu aja. Makanya ada sebagian orang mengatakan, oh masa gak boleh bercanda agama, oh terlalu baper, kata orang. Masya Allah, ini kacau nih, Pak. Ini sekarang kita di media sosial, kalau kita ngomong agama nih, dibilang kita tersinggung, kita orang yang suka baper. Ini subhanallah ya, ini kecemburuan kita kepada agama Allah. Ketika ada orang yang menghina Rasulullah, menghina syariat Allah, kita benci kepada dia karena Allah. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita mencintai Nabi lebih daripada semua harta kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, maka tidak boleh ada satupun makhluk di dunia ini yang menghalangi kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada satupun, Pak. Siapapun orangnya. Oh, kita cinta sama ayah kita. Ayah kita ngelarang kita melakukan sebuah kebaikan dari perintah Nabi, kita gak boleh taat. Bagaimanapun kita cinta kepada harta kita, kalau sudah datang perintah Nabi untuk dizakatkan, kita zakatkan. Itu cinta yang sebenarnya, jemaah. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada orang-orang yang kita cintai menghalangi kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Apa kata Amr bin As? Maka na ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada utusan Allah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada satupun orang yang lebih agung di mataku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun, Pak. Makanya didik diri kita, didik keluarga kita
agar mereka mengagungkan Rasulullah, agar mereka selalu menjadikan Nabi sebagai tokoh. Makanya orang kalau sudah belajar manhaj yang benar, ketika terjadi perselisihan, ternyata mudah bagi dia mengambil pendapat yang paling kuat. Kalau sudah Nabi yang menyebutkan, selesai. Gak peduli dengan kaedah-kaedah, Pak. Gak peduli dengan fatwa-fatwa para ulama. Fatwa ulama kita ambil ketika tidak menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Amr bin As, "Wa ma kuntu utiqu an amla aynai minhu ijlalan lahu. Walau su'iltu an asifahu ma'atqu li anni lam akun amla aynayya minhu." Subhanallah ya. Kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya, aku tidak kuasa memandangnya secara langsung karena penghormatanku kepadanya. Amr bin As, Pak, saking dia memuliakan Nabi, terkadang dia tidak berani memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul, Pak, ya, bukan Habib, bukan Kiai, bukan Ustadz. Kita mandang Ustadz ya biasa aja, nggak perlu kita kayak memandang Nabi, Pak. Amr bin As, dia sampai tidak berani menatap wajah Nabi, ijlalan lahu, saking dia memuliakan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kuasa dia, kata Amr bin As, kalau aku diminta untuk mensifati beliau, niscaya aku tidak kuasa, karena aku tidak pernah kuasa memandangnya. Artinya memandang Nabi saja para sahabat terkadang segan, apalagi berbicara buruk tentang Nabi, apalagi berbicara buruk tentang Allah, apalagi berbicara buruk tentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berani, Pak. Nah, cuman masalahnya kalimat Amr bin As ini ditakwil sama sebagian orang. Oh, lihat tuh dulu sahabat tuh, mereka begitu hormat sama Nabi. Sekarang kalian kok larang-larang kami untuk mencintai keturunan Nabi, mencintai guru-guru kami. Kenapa kami gak boleh cium tangan? Kenapa kami gak boleh rukuk sedikit kepada mereka? Apa jawaban kita, Pak? Ini Nabi, bukan Habib, bukan Kiai, bukan Ustadz. Nabi wajar para sahabat segan memandangnya, Pak. Namun tidak pernah disebutkan dalam kisah para sahabat, sebagian sahabat sampai pada titik tidak berani memandang Abu Bakar. Nggak pernah disebutkan. Tapi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka benar-benar menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah radhiyallahu rahimahullahu taala, di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengabarkan dia lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada mereka sendiri, dan hendaknya orang-orang mukmin lebih mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada air mereka. Ini contohnya apa? Kata Ibnu Taimiyah, andaikan kita kehausan, namun ternyata Nabi juga butuh dengan air yang kita butuh, kasih sama Nabi. Bayangkan, Pak. Kemudian orang lapar lebih mendahulukan daripada makanannya. Maksudnya kata para ulama, saking cintanya umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga rela lapar demi membela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bahasan, ya, yaitu orang-orang yang menghina atau mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam secara umum. Mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai kekufuran dan membatalkan iman dari beberapa segi pertimbangan. Yang pertama, kata Syekh rahimahullah, di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat banyak ayat yang menetapkan kufurnya orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita karang-karang, Pak. Oh, orang yang menghina Nabi kufur, bukan kita yang karang-karang. Memang ada ayat yang mengkufurkan mereka. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 61 sampai 63.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladzina amanu minkum والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم." Dan di antara orang-orang munafik, mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti Nabi. Pertanyaannya, Pak, Nabi tersakiti enggak, Pak? Ketika ada orang menyakiti beliau, ada orang menghina, apakah Nabi sakit hati? Enggak. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, ada orang-orang munafik mengatakan, "Assalamu alaikum." Sa'su, kematian untukmu ya Muhammad. Dia yang hina. Kita kan assalamualaikum, dibuat sama versi dia, assalamualaikum, keburukan untukmu ya Muhammad. Nabi mengatakan waalaikum saja, atasmu juga. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar Nabi seperti biasa, tidak terlalu merespon orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak menjelaskan kepada mereka tentang agama kita? Bukankah engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka berani menghina engkau." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap doanya orang-orang munafik yang dilemparkan kepadaku, Allah tidak pernah angkat doa mereka. Adapun doa kita kepada mereka, Allah akan kabulkan. Selesai. Ini tidak perlu emosi ya. Misalnya ada antum sedang jalan nih, antum mungkin nih, celana di atas mata kaki, tiba-tiba dilirik-lirik sama orang, kebanjiran itu orang kan. Atau ibu-ibu nih masuk ke dalam pasar atau masuk ke dalam tempat-tempat yang umum ya, mall misalnya, pakai pakaian yang hitam atau jilbab yang besar, dilihatin sama orang, dipandang sini sama orang, biasa aja. Sampai kata Ibnu Jauzi rahimahullah, di antara cara menenangkan hati ketika kita istiqamah ada orang yang menghina kita, anggap orang-orang ini adalah anak-anak kecil yang gak paham. Kita pakai jenggotnya Pak, keluar dari masjid, anak-anak kecil umur-umur 5 tahun, 6 tahun ngejek kita, kayak kambing. Anak kecil, marah gak kita Pak? Enggak. Gak mungkin kita berantem sama anak kecil. Kalau kita berantem sama anak kecil, yang bodoh siapa? Kita. Kata Ibnu Jauzi, begitulah kalian hendaknya kepada orang-orang yang tidak mengerti dengan agama. Jangan dibalas, jangan didebat, biarkan sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil, enggak ngerti, menghina engkau, mencaci engkau, qalu salama. Biarkan mereka. Biarkan mereka. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, dia percaya kepada orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah lanjutkan pada firman pada ayat yang berikutnya, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi mereka azab yang pedih. Jadi andai kan ada orang yang menghina Nabi sekarang, apa yang kita lakukan, Pak? Ya kalau kita bisa meluruskan, itu yang perlu kita lakukan. Tidak perlu kita memboikot. Kemarin mungkin orang heboh, ada penghinaan kepada Nabi, perlu nggak kita boikot, Pak? Kita berapa? Kita memboikot produk mereka, tidak ngefek sama mereka, Pak. Tapi yang perlu kita ajarkan kepada umat, bahwasanya orang yang menghina Nabi, Allah akan azab mereka. Itu aja. Kita nggak perlu turun tangan, Allah yang turun tangan. Makanya ada orang bilang, ini orang-orang salaf ini, orang-orang sunnah ini, Nabi dihina, mereka kajian terus, nggak pernah mau protes turun di jalanan, nggak pernah. Nggak perlu, Pak. Apakah pernah Nabi dulu di masa Rasulullah hidup memboikot produk Yahudi? Nggak ada.
Bahkan Nabi yang diboikot. Artinya apa? Orang beriman yakin siapapun yang menghina Nabi, tugas kita mengingkari ia. Tetapi Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Itu sudah pasti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluh ahaqqu ay yurduhu in kanu mu'minin. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allah disebutkan di sini untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang paling patut untuk dicari keridhaannya. Jika mereka adalah orang-orang yang beriman, tidaklah mereka orang-orang munafik mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka neraka jahanam, baginya kekal di dalamnya, itulah kebinasaan yang paling besar. Ancamannya enggak main-main Bapak Ibu. Orang yang menghina Nabi, mencaci maki Nabi, ancamannya neraka jahanam. Maka hati-hati nih orang-orang yang sering bercanda atas nama agama. Ada lagi orang buat apa namanya? Pemuda tasase, Masya Allah. Jadi lucuan Pak, subhanallah. Memang tersesat memang mereka sebenarnya gitu. Jadi doa beneran tuh. Mereka buat acara pemuda tersesat, mereka tersesat akhirnya. Dan betapa banyak bercandaan orang-orang yang seperti ini justru membuat mereka semakin jauh dari hidayah, Pak. Semakin jauh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang pertama menggambarkan tentang kekufuran orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Padahal sesungguhnya izzah itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak ada kemuliaan, tidak ada orang yang patut diagungkan, dipuji di dunia ini kecuali Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Udah azan? Belum ya? Ini ingat tiga ini ya. Gak ada satupun yang harus kita agungkan, kita puji, kita elu-elukan kecuali tiga ini, jenis ini. Allah sebagai Rabb kita, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak perlu kita puji. Tidak perlu ada kecintaan sedikit pun, Pak. Gak ada perlu ada kagum, gak perlu tuh. Ini dibangun ya, ini akidah perlu kita bangun. Sebagian ikhwan saya lihat nggak sengaja melihat gitu kan. Sedang pengajian dia buka HP dia, ternyata wallpaper HP-nya pemain bola. Ngaji, Masya Allah. Kenapa harus pemain bola wallpaper HP kita? Ronaldo, orang-orang kufar lagi misalnya. Kita ini hidup di dunia bukan untuk nendang bola, Pak. Ibadah sama Allah. Ada orang hidupnya habis balapan, ya enggak? Enggak tahu dengan tujuan hidup. Makanya Allah sebutkan walillahil izzatu, hanya bagi Allah kemuliaan, bagi Rasulnya dan orang-orang beriman. Selain ini tidak perlu kita banggakan, tidak perlu kita tokohkan mereka. Karena ketika mereka tidak beriman kepada Allah, mereka telah menghina, tidak peduli, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat nih. Tokoh-tokoh ilmuwan yang dianggap cerdas tidak perlu dalam hidup kita, Pak. Nah, ini jujur, Pak ya. Jujur, jawab dengan jujur. Kalau disebutkan orang cerdas, yang terpikir siapa pertama kali? Einstein, Thomas Alva Edison. Itu yang terpikir di benak umat Islam. Imam Ibnul Jauzi menulis buku Akhbarul Adhkiya, kabarnya orang-orang yang cerdas. Nah, seakan-akan di masa sekarang, Pak, antara kecerdasan dengan kealiman itu dipisah sama orang. Oh, kalau bahasan Nabi yang soleh-soleh, tapi kalau cerdas, oh beda, Pak. Ilmuwan kata mereka. Salah, Pak. Ibnul Jauzi sudah tulis ketika dia masih hidup, kabarnya orang-orang cerdas. Yang pertama siapa? Para nabi dan para rasul. Itu orang cerdas. Dan bahasa Ibnul Jauzi itu fokus.
Para nabi dan para rasul orang cerdas. Dia enggak mengatakan ini ahli ibadah, dia fokus kepada pembahasan cerdas. Dan beliau sebutkan kenapa para nabi dan para rasul orang-orang yang cerdas. Setelah mereka siapa? Para sahabat. Abu Bakar itu cerdas, Pak. Umar bin Khattab itu cerdas. Cuman bagi kita, kalau sudah membahas Abu Bakar, oh ini bahasan agama, nggak ada kaitannya dengan kecerdasan. Nah, perlu kita robah tuh. Orang cerdas adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Robah tuh, Pak. Ganti makna kesuksesan, ganti. Itu fungsi kita belajar akidah. Masa kita kagum kepada orang-orang yang nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ngapain kita kagum? Nah, disinilah pentingnya kita membangun akidah agar kita menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan kekufuran orang yang mencaci beliau. Ya. Inna a'ma kanat lahu ummun waladin tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang, ya. Bahwa seorang laki-laki buta memiliki seorang ibu dari anaknya. Jadi anaknya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia melarangnya tetapi dia tidak berhenti, dan menghardinya tetapi tidak jerah. Dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya. Ibnu Abbas berkata, suatu malam perempuan tersebut mulai mencela dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perut istrinya tersebut, maka laki-laki buta tersebut mengambil pedang pendek tipis dan meletakkan di atas perut istrinya tersebut, lalu menekan di atasnya sampai dia membunuhnya. Maka keluarlah seorang anak di antara kedua kakinya. Tempat tersebut di sini disebutkan berlumuran dengan darah. Ketika pagi tiba, hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengumpulkan orang-orang dan bersabda, "Demi nama Allah, aku meminta hak seorang laki-laki yang telah melakukan apa yang dilakukannya untuk orang-orang sambil tertatih-tatih menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sampai pada akhir hadis ini hadisnya panjang, ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saksikanlah bahwa darah perempuan itu adalah halal untuk ditumpahkan. Ini seorang suami yang membunuh istrinya karena istrinya menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini bahasan perlu dijelaskan, ya. Jadi kata para ulama, yang berhak untuk membunuh, untuk menghukum orang-orang penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berwenang. Namun hadis ini hanya sebagai gambaran. Begitulah kecintaan orang-orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menghina Nabi, Pak, dalam Islam itu dipancung, Pak. Nggak main-main, Pak. Orang yang menghina Nabi, menghina para sahabat, itu dipisahkan antara kepala dengan badannya. Karena ini kalimat-kalimat kekufuran. Kalimat-kalimat kekufuran. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal Fath. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Fathul Makkah, ya, masuk ke kota Makkah ketika Fathul Makkah. Wa ala ra'sihi al-mighfar. Ini hadis luar biasa, teman-teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dan di atas topi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada terbuat dari baja, ya. Ketika beliau melepaskannya, seorang laki-laki datang dan berkata, Ibnu Khattab bergelayut di kiswah Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah dia. Ketika Fathul Makkah nih, Nabi masuk ke kota Makkah, dikabarkan kepada Nabi, Ibnu Khattab ada salah seorang musyrik yang dia bergelayut, ya, di atas kiswah Ka'bah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunuhlah dia. Yang kan Ka'bah, Pak. Maka dalam Islam, ya, Allah tidak melarang kita membunuh manusia, tapi dengan cara yang hak. Dengan cara yang hak. Salah satu orang yang wajib dibunuh, ingat sekali lagi, yang melakukannya bukan pribadi, adalah orang-orang yang murtad dari agama,
dan orang-orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, ya. Orang sering menghilangkan hadis-hadis yang seperti ini, Pak. Padahal hadisnya sahih dalam rangka mengangkat yang namanya persatuan, kedamaian. Ingat Bapak Ibu, ketentraman, kedamaian, persatuan dalam Islam bukan berarti tidak ada darah yang tumpah. Ingat itu, Pak. Orang sering membahas yang namanya perang ini, permusuhan, kita damai saja. Justru di masa Nabi perang terus, Pak. Iya atau tidak? Terjadi peperangan. Artinya apa? Bukan berarti orang yang berperang dia tidak mencintai yang namanya perdamaian. Tapi karena itu bagian dari perintah Allah ditegakkan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian qital, peperangan, dan hati kalian membencinya. Apa kata para ulama tafsir? Jiwa kita ini benci sama namanya peperangan. Kita nggak suka perang, kan, Pak? Kita nggak suka perang. Kita nggak suka perang itu halal, nggak apa-apa dalam Islam. Tetapi kalau kita tidak suka dengan perintah Allah untuk berperang, kita berdosa. Bisa dipahami nggak nih kira-kira? Berperang kita nggak suka, itu wajar dan kita nggak berdosa. Tapi kalau datang perintah Allah kepada para sahabat untuk berperang, mereka wajib jalan. Mereka wajib untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah azan ya, nanti kita lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.